Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di pengajian online Masjid Baitul Ma'mur. Kita akan melanjutkan pembahasan surah Yasin. Kalau melihat rekaman kemarin, kayaknya sampai baru ayat 12. Karena memang penjelasannya panjang kemarin. Sekarang kita akan menginjak ayat ke-13. Kita baca bareng-bareng untuk mendapatkan keberkahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wadrib ay ij'al lahum, jadikan bagi mereka masalan, yaitu satu perumpamaan. Ashabal qaryah, perumpamaan itu adalah penduduk satu negeri. Antakiyah, yaitu penduduk Antakiyah. Idja'ahum, ketika datang, idja'aha, ketika datang kepadanya, kepada penduduk Antakiyah tadi itu, siapa yang datang? Al-Mursalun, para utusan. Ai Rusul Isa, yaitu para utusan dari Nabi Isa. Id arsalna ilaihim, ingatlah ketika kami utus ilaihim kepada mereka, yaitu penduduk Antakiyah, Itsnaini, dua utusan. Fakadzabuhuma, lalu mereka mendustakan keduanya. Fa'azzazna, lalu kami kuatkan, qawaina, kami kuatkan dua utusan tadi itu bisalisin, dengan utusan yang ketiga. Faqalu, lalu mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian, mursalun, yaitu orang-orang yang diutus. Qalu, lalu mereka berkata, penduduk Antakiyah itu, ma antum, tidaklah kalian illa basyarun, kecuali
manusia biasa, misalnya seperti kita. Wa ma anzal rahman, dan Tuhan juga tidak pernah menurunkan min syai'in sesuatu pun. In antum illa taktibun. Tidaklah kalian illa taktibun, kecuali mendustakan. Qalu, para utusan itu kemudian berkata, Rabbuna, jar dan majrur al-qasam. Ada juga Rabbuna, itu maksudnya demi Tuhan kami. Ya'lamu, dia mengetahui, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian, labur salun, sungguh benar-benar orang-orang yang diutus. Wa ma'alaina, dan tidaklah bagi kami illal balahul mubin, kecuali penyampaian yang jelas, yaitu bil adillah al-wadihah, dengan dalil-dalil yang kuat. Baik. Bapak dan Ibu rahimakumullah, rangkaian ayat yang kita bacakan tadi ini sebagai satu kelanjutan percontohan, di mana pada ayat sebelumnya menjelaskan tentang keingkaran orang-orang kafir Makkah. Maka ayat ini menyuruh kepada Rasulullah untuk menuturkan satu kisah Ashabul Qaryah yang dalam beberapa kitab tafsir yaitu negeri Antioquia. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang nama ini. Alasannya adalah negeri Antioquia ini negeri yang akan dihancurkan dekat Yaman. Padahal negeri itu masih ada. Dan penduduknya juga banyak penganut agama Kristen. Ya, apapun itu perbedaan para ulama tentang nama negeri Antioquia ini. Misalnya di dalam siapa itu Ibnu Ashur, At-Tahrir wa Tanwir. Itu ada beberapa penjelasan Antioquia, yaitu Madinatun bisyam, mutakhamitatun li biladil Yunan. Yaitu satu negeri di Syam yang dia dipengaruhi oleh negeri dari Yunani. Meskipun keberadaan Antioquia ini, nama ini tetap dipersiskan, tetapi riwayat dari Ibnu Abbas itu menyebutkan bahwa itu Antioquia. Ya, saya kira dalam hal ini apalah sebuah nama, tetapi yang terpenting adalah apa sesungguhnya yang dilakukan oleh mereka. Ini yang perlu kita ambil pelajaran. Penduduk itu kedatangan para utusan. Utusan yang dimasukkan di sini bukan utusannya Allah, Rasulullah, bukan utusannya Allah, tetapi mereka adalah utusannya Nabi Isa. Utusannya Nabi Isa yang diutus untuk berdakwah di negeri Antioquia yang penyembah berhala itu. Jadi artinya bahwa pengiriman dai itu sudah terjadi pada masa lalu. Tetapi dai yang diutus ini memang mengajarkan tauhid. Ya, kalau penduduknya sudah bertauhid, ya memang tidak perlu dikirimkan. Tetapi mungkin pengirimannya adalah penguatan akidah. Mungkin misalnya ada yang dikirim ke Amerika, ada yang dikirim ke Eropa, ada yang dikirim ke beberapa negara. Itu tentu saja biasanya ketemu sama umat Islam yang ada di beberapa negara itu. Sehingga keberadaan yang diutus tadi itu
Itu adalah untuk menguatkan akidah, untuk mengajarkan akhlak dan sebagainya. Tapi utusan Nabi Isa ini memang mengajarkan tauhid kepada mereka karena mereka banyak para penyembah berhala. Namun sikap mereka terhadap para utusan itu ternyata tidak welcome. Mereka justru mendustakan. Memang ada banyak alasan kenapa sebuah kebenaran itu kemudian ditolak oleh satu penduduk negeri atau satu komunitas masyarakat. Tidak setiap kebenaran itu bisa begitu saja bisa diterima. Ada beberapa alasan, misalnya bisa jadi isi dari kebenaran itu dianggap tidak masuk akal. Isi dari kebenaran atau kemungkinan yang kedua, isi dari kebenaran yang dibawa itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Atau juga bisa penolakan terhadap kebenaran itu karena tidak setuju dengan yang membawa kebenaran. Nah, bisa juga dengan alasan-alasan yang lain. Tetapi yang pasti bahwa utusan ini diutus asalnya 2 orang, fakadzabuhuma. Mereka mendustakan. Bukan saja mendustakan, mereka bahkan membunuhnya. Jadi bukan hanya mendustakan, tapi mereka juga dibunuh. Fa'azzazna kemudian dikuatkan dengan mengutus utusannya ketiga. Semuanya memproklamirkan, inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami ini utusan bagi kalian. Jadi memang keberadaan seorang rasul itu memang harus diproklamirkan. Kalau begitu tidak ada yang tahu. Ya tentu saja, maksudnya utusan itu bisa utusan Allah, bisa utusan dari seseorang yang diutus untuk berdakwah misalnya. Tentu saja dia perlu memperkenalkan diri bahwa keberadaannya ini adalah tidak untuk berdagang, keberadaannya tidak untuk hal-hal yang lain, tetapi keberadaannya adalah untuk menyampaikan agama. Saya kira itu penting pengenalan seperti itu supaya orang tahu bahwa keberadaannya itu sebenarnya untuk apa. Nah, ayat ini juga sekaligus memberikan sebuah informasi kepada kita, sebuah logika kebenaran. Maksudnya begini, ketika sebuah kebenaran itu hadir di sebuah tempat, itu selalu saja ada kelompok-kelompok yang menentang. Selalu saja ada kelompok-kelompok yang tidak setuju. Ya entah berbagai alasan. Itu tadi yang saya katakan. Bisa alasannya karena ajarannya tidak tidak masuk akal, atau ajarannya tidak sesuai dengan keinginan nafsunya, hawa nafsunya, atau dia tidak setuju dengan kiainya, ustadznya, atau utusan yang diutus kepadanya, atau tidak setuju dengan sosoknya. Nah, di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa wal mukadzibun hum man kanu sukaran bi Antaqiyah min al-Yahud wal Yunani. Wa laysa bi'amal rusul siwa kalimatin mujmalatin an at-taqdib wal muhawarah allati jarat bainal mursalin wa bainal mursal ilaihim. Penduduk yang mendustakan tadi itu adalah penduduk Antiokhia dari kelompok Yahudi dan Yunani. Yunani mewakili kelompok yang tidak percaya Tuhan, Zeus ya mungkin Tuhannya. Sementara Yahudi adalah kelompok yang dia percaya adanya Tuhan, tetapi dia tidak percaya ada Rasul setelah Nabi Musa. Nah,
Oke. Kemudian terjadilah dialog antara para rasul tadi itu dengan penduduk Antiokhia tadi itu. Dengan penduduk Antiokhia. Sebelum saya menjelaskan ini, ada satu penjelasan tentang fa'azzazna bisalis. Sebenarnya Allah sudah menguatkan, tapi tetap saja mereka membunuhnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini oleh sementara ulama dianggap sebagai satu bukti bahwa beragama itu atau Allah memberikan kebebasan kepada hambanya untuk memeluk agama. Kebebasan beragama. Sebab kalau seandainya beragama itu memang beragamanya kita atau pengabdian manusia kepada Allah itu karena dipaksa oleh Allah, pastilah semua manusia akan beriman kepadanya. Sebagaimana ketertundukan alam raya. Tapi tidak. Allah memang tidak ingin penghambaan manusia kepadanya itu muncul karena keterpaksaan. Tumbuh karena keterpaksaan. Tidak ingin, tapi ingin tumbuh karena dilandasi oleh rasa cinta. Maka kalimat fa'azzazna di dalam ayat ini oleh sementara ahli tafsir, sementara ulama dianggap sebagai satu bukti bahwa ada satu kebebasan beragama untuk muluk agama. Meskipun tentu saja masing-masing pilihan itu memiliki konsekuensi-konsekuensi. Maqul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'dadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Katakan bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Siapa yang ingin silakan beriman. Oh, enak kita ini. Siapa yang ingin silakan kafir. Jadi Allah itu fair saja untuk memberikan kebebasan kepada manusia. Kenapa? Manusia sudah diberikan bekal. Sudah diberi bekal. Diberi akal, diberikan potensi-potensi dasar yang memungkinkan dia bisa berpikir. Makanya Islam hadir tidak untuk memaksa, tetapi Islam hadir untuk memberikan satu bukti-bukti yang nyata tentang keberadaan Islam dan tentang keberadaan Allah sebagai Sang Maha Esa. Nah, makanya dengan potensi-potensi yang dianugerahkan kepadanya, mestinya manusia bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Mestinya manusia bisa mengarahkan potensi penghambaan kepada kekuatan di atasnya. Saya ulangi, mestinya manusia dengan kemampuan akalnya bisa mengarahkan potensi untuk mengabdi kepada kekuatan di atasnya itu bisa diarahkan kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan begini? Seandainya Islam tidak datang untuk mengajarkan tentang tauhid, seandainya Islam tidak datang untuk mengajarkan adanya Tuhan, manusia pasti akan terus mencari Tuhan. Kenapa? Manusia adalah makhluk penghamba. Manusia itulah makhluk bertuhan. Tidak benar kalau kemudian manusia itu tidak percaya Tuhan. Mungkin manusia bisa tidak memeluk agama tertentu, tidak percaya dengan agama tertentu. Tapi kesadaran yang ada pada dirinya bahwa adanya Tuhan, itu sebuah kesadaran yang fitrah yang menyatu dengan dirinya. Dalam batas-batas tertentu, itu bisa berusaha dihilangkan. Dalam batas-batas tertentu, dia bisa mengingkarinya. Sehingga ada banyak alasan. Yaitu tadi kalau orang yang tidak percaya hari akhir, ya alasannya karena tidak mungkin ada manusia habis berkalang tanah, kemudian dia dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Kalau penolakan dari kelompok yang percaya Tuhan dan punya agama, itu karena berangkat dari rasa permusuhan dan hasud. Misalnya kenapa Yahudi, Nasrani tidak mau menerima Islam,
Ya karena mereka tidak setuju kalau yang Islam itu yang membawa adalah baginda Rasulullah SAW. Sebab dalam tradisi pemikiran mereka, dalam tradisi yang pernah berjalan bahwa Rasul itu harus dari keturunan Bani Israel. Mereka kemudian menolak. Nah, ini penjelasan tambahan dari surah Yasin ini. Kemudian terjadi dialog. Orang-orang penduduk Antiokhia tadi itu yang menolak kedatangan para Rasul tadi, baik dari kelompok Yahudi maupun para penyembah berhala Yunani. Saya kemarin pada beberapa pertemuan pernah menjelaskan bahwa non-Muslim itu ada dua kategori. Ada non-Muslim yang percaya Tuhan dan beragama, ada non-Muslim yang tidak percaya Tuhan dan tidak punya agama. Non-Muslim yang percaya adanya Tuhan dan punya agama, Al-Quran menggunakan istilah dengan ahli kitab. Biasanya dikaitkan dengan Yahudi dan Nasrani. Sementara non-Muslim yang tidak percaya Tuhan dan tidak punya agama tertentu, itu Al-Quran biasa menggunakan istilah kafir. Nah, mereka ini kemudian berkata, lah ya kamu itu kok bisa ngaku Tuhan, kok bisa ngaku utusan itu loh, dari mana? Ma antum illa basyar mithluna. Kalian itu kan manusia biasa seperti kami. Kok tahu-tahu kamu ngaku jadi utusan itu loh. Mana buktinya? Ya memang kalau utusan Allah pasti akan dikuatkan dengan mukjizat. Pernyataan ini sesungguhnya dialami oleh para rasul. Kalau ini kan yang para ahli tafsir mengatakan bahwa utusannya Isa. Sebenarnya pernyataan bahwa kalian adalah manusia biasa, perkataan seperti begini, ini sesungguhnya juga dialami oleh para Rasulullah. Bahkan mereka mengatakan bahwa ya kalau memang Tuhan harus mengutus utusannya, mestinya tidak dari manusia biasa, mestinya dari kelompok malaikat. Nah, gitu. Kenapa? Karena dalam bayangan mereka, utusan Tuhan itu pasti luar biasa, pasti punya kekuatannya luar biasa, di atas rata-rata manusia. Nah kalau begitu, kalau cuma manusia biasa ya percuma. Nah, makanya jangan sampai kita terjebak oleh sebuah anggapan bahwa kepintaran seseorang itu karena diukur dari keluar biasaannya. Jangan seperti begini. Tetapi kita harus melihat secara jernih bahwa apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu adalah sesuatu yang benar. Maka pernyataan ma'antum ila basyarun mithluna ini alasan yang pertama yang mereka ucapkan bahwa kenapa mereka harus menolak. Kalian itu manusia biasa kayak kami begini. Kayak kita begini kok kamu utusan itu di mana? Bagaimana saya bisa mempercayaimu? Ini enggak gampang, Pak. Karena ya kita untungnya hidup pada masa sekarang ya. Tidak pada masa di mana wahyu itu turun, di mana kita dekat dengan Rasulullah. Karena apa? Karena saya khawatir jangan-jangan kita termasuk yang tidak mau mengakui. Kalau seandainya bukti-bukti itu tidak bisa dilihat. Karena pada masa Rasulullah kan bukti-bukti tidak bisa dilihat. Karena bukti kebenaran hanya di dalam Al-Quran. Berbeda dengan Rasul-Rasul yang lalu. Di mana mukjizatnya bisa terlihat. Nah, itu. Yang kedua, dia sebutkan wa ma anzar rahman min syai'.
Kalian hanyalah manusia biasa seperti kami. Tidak ada istimewanya. Ya memang, Nabi Al-Quran juga mengatakan, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Memang Al-Quran menegaskan, kami ini memang hanyalah manusia biasa seperti kalian. Tapi yuha ilayya. Kami diberikan wahyu oleh Allah. Itu yang membedakan antara kami dengan kamu. Wa ma anzal rahmanu min syai'. Mereka juga mengatakan Tuhan nggak pernah menurunkan sesuatu pun. Dalam logika dia, ayat ini sengaja Ar-Rahman. Ar-Rahman, padahal yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman ini yang dimaksudkan adalah Tuhan. Anehnya, ucapan ini yang mengucapkan adalah orang kafir. Nah, ya. Jadi aneh memang, mereka tidak percaya Tuhan, tapi mereka percaya ada kekuatan yang memiliki belas kasih. Makanya ayat ini menggunakan Ar-Rahman. Boleh jadi dia tidak percaya Tuhan yang disembah, tapi dia tidak bisa mengingkari adanya satu kekuatan yang selalu memberikan rahmat kepada manusia, kepada mereka. Apa rahmatnya? Wah, ya banyak sekali. Dengan adanya matahari itu ada wujud rahmatnya. Dengan adanya bumi, langit, dan seisinya wujud rahmatnya. Ada pepohonan, ada udara, ada apa saja yang dirasakan, itu bentuk dari rahmat. Makanya mereka ini istilah itu satu sisi nolak adanya Tuhan, tapi pada sisi lain tidak bisa menolak atas wujud dalam arti af'alullah, perbuatan Allah yang kita rasakan, yang kita sebut dengan rahmat. Rahmat Allah yang kita rasakan ini sangat wujud dan benar-benar wujud, dan itu semua itu merasakan. Nah, ini anehnya maksudnya. Di sini keanehannya. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan kalimat Ar-Rahman ini seakan-akan memberikan sebuah isyarat begini. Ya kalau kamu itu memang jadi utusan dan diberikan keistimewaan, ya mestinya kami juga iya, wong dia itu Ar-Rahman. Ya, dia dipikir bahwa satu kelebihan yang diberikan oleh orang lain, maka dia pun juga harus berhak untuk mendapatkannya. Nah ini kan aneh juga. Kenapa? Karena orang bisa punya kelebihan satu dengan satu kelebihan yang dimiliki seseorang tidak dimiliki oleh orang lain, dan itu adalah anugerah dari Ar-Rahman. Nah ini yang dijelaskan oleh para ulama tafsir kenapa penggunaan kata Ar-Rahman, karena mereka memang tidak bisa mengingkari keberadaan Ar-Rahman sebagai zat yang maha pengasih. Sekaligus saya sampaikan bahwa mungkin mereka bisa menolak Tuhan dalam arti yang disembah. Makanya supaya apa itu bisa dilihat, sehingga Tuhan dipersonifikasikan dengan berupa asnam, berupa berhala. Mereka merasa aneh saja kalau seandainya kita nyembah tapi tidak ada wujud yang disembah. Jadi gitu, maka bikin berhala. Artinya apa? Tuhan dalam arti dzatiyah keberadaannya ditolak oleh mereka karena tidak bisa dilihat. Tetapi pada sisi yang lain mereka tidak bisa mengingkari bahwa wujud Tuhan dari alam semesta ini. Makanya Ar-Rahmanis semacam menumbuhkan kesadaran rohani mereka melalui Ar-Rahman itu. Harusnya mereka itu sadar bahwa selama ini dia hidup itu kan Ar-Rahman. Tapi sekaligus ini sebagai satu kecemburuan bagi mereka. Ya kalau memang Tuhan yang Ar-Rahman itu memberikan sesuatu kelebihan pada kamu, lah kenapa tidak ke saya? Ini kata-kata gini kan aneh ya. Misalnya kalau kita melihat ada orang punya kelebihan, kita bilang ya ini anugerah dari Allah. Kalau memang itu anugerah dari Allah, kenapa kamu yang dikasih bukan saya? Apalagi dia melihat ada satu kelebihan yang ada dalam dirinya. Kenapa bukan kami ini yang jadi utusan?
toh kami punya kelebihan dan sebagainya. Tentu saja itu semuanya adalah rahasia ilahiyah. Nah, atas pertimbangan itu, jadi ada dua tadi itu. Mereka bilang bahwa kalian hanyalah manusia biasa seperti kami. Yang kedua, Ar-Rahman tidak pernah menurunkan sesuatu, termasuk kepada kalian. Kalau begitu, in antum illa takdzibun. Ucapan kalian tadi itu adalah bohong. Tidak in antum illa kadzibun, ya kalian adalah pembohong, tidak begitu. Kalau pembohong itu berarti sudah dilabeli terus-menerus, tapi ucapan yang dia ucapkan tadi itu kemudian ditolak. Apa yang kalian ucapkan, kalian adalah telah berbohong. Sedang berbohong dengan ucapan kalian. Nah, ketika mendapatkan reaksi seperti begini, penolakan seperti begini, Bapak dan Ibu, ya siapapun itu ya, siapapun itu kalau memang kebenaran yang benar-benar, kebenar yang memang benar-benar itu kemudian ditolak, itu pasti akan merasa sakit hatinya. Ya, itulah para Rasul itu. Tapi mereka kemudian para Rasul itu menanggapi, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kata Rabbuna ini oleh Jalud As-Suyuti dan juga para mufassir yang lain, ini dianggap sebagai sumpah. Wa Rabbuna ya'lamu qasamun li'annahu istishhadun billah ala sidqi maqalatihim. Ini dijelaskan oleh Ibnu Ashur di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Wa yaminun qadimatun indaqalah al-Arab fil jahiliyah faqala Haris. Ya. Jadi kata ya'lamu itu Rabbuna ya'lamu. Mereka kemudian bersumpah demi Tuhan kami bahwa Tuhan kami mengetahui. Dialah yang mengetahui. Seandainya kalian itu tidak mengakui bahwa saya ini seorang Rasul, dialah yang mengetahui inna ilaikum lamursalun. Sesungguhnya kami ini benar-benar, sesungguhnya kami adalah benar-benar orang yang diutus kepada kalian. Kata-kata ini bisa kita ambil pelajaran bahwa orang mengakui apakah kita ini, misalnya ini ya, ada orang yang merasa kecewa karena tidak dikenal sebagai ustadz, tidak dikenal sebagai orang kiai misalnya, tidak dikenal dengan ulama. Saya kira kita tidak perlu harus mengenalkan kita itu siapa, tetapi seandainya toh mereka itu harus tidak percaya, itu silakan, itu satu pilihan yang harus diambil. Tetapi yang ingin saya garis bawahi bahwa isi dakwah yang dibawa oleh para Rasul yang kemudian didustakan, itu bukan menyangkut hal-hal yang bersifat furu', bukan hal-hal yang bersifat cabang, tapi sesuatu yang bersifat pokok. Sayangnya di beberapa kalangan itu penolakan bukan pada wilayah pokok, tapi pertengkaran itu di wilayah furu'. Inilah yang kemudian menjadikan sesama umat Islam yang sesungguhnya punya akidah yang sama, yang sesungguhnya punya keyakinan yang sama, Tuhannya satu, nabinya satu, agamanya satu, keyakinannya satu, tapi justru bertentangan. Kenapa? Yang dipertentangkan itu sesungguhnya sebatas wilayah furu'. Kalau saya menggunakan satu istilah, kebenaran yang dia tolak sebenarnya pada wilayah sahih, bukan pada wilayah hak. Kalau hak adalah kebenaran yang aksiomatik, kebenaran yang mutlak. Tuhan adalah Esa. Islam adalah agama yang paling benar. Akhirat itu kebangkitan adalah hak. Nah, ini adalah hak. Maka apa itu berbeda dengan ini, itu disebut dengan batil. Tetapi jika kebenaran itu
dihasilkan dari olah pikir. Kebenaran itu dihasilkan dari sebuah ijtihad. Dihasilkan dari sebuah pemahaman dari sebuah teks suci, baik maupun dari Al-Quran maupun Sunnah, maka sesungguhnya di dalam istilah bahasa Arab itu sesungguhnya dengan menggunakan kata sahih. As-sahih, benar memang artinya. Lawannya adalah khoto. Ya, inilah yang ingin saya sampaikan bahwa dakwah atau isi materi yang dibawa oleh para rasul dan terus menerus itu sesungguhnya informasi tentang akidah. Kalau kita membaca firman Allah yang lain terkait dengan ini ya, ini kan sedang menjelaskan tentang dua kubu yang bertentangan. Disebut dengan ashabul haq dan ashabul batil. Makanya Al-Quran disebut Al-Furqan. Kelompok yang membela kebenaran, kelompok yang menentang kebenaran yaitu membela kebatilan. Tetapi kebenaran dan kebatilan yang kemudian selalu diangkat dan didiskusikan di dalam Al-Quran, itu hal-hal yang pokok, menyangkut tentang akidah, menyangkut tentang tauhid. Jadi, nah, sementara yang terjadi akhir-akhir ini, pertentangan dan perselisihan yang terjadi di kalangan umat Islam misalnya, itu sesungguhnya hanya bersifat furu'. Yang ini sesungguhnya sudah pernah terjadi, di masa-masa awal Islam. Sebut saja misalnya tentang perbedaan cara menyikapi ketika hadas besar. Ketika masih jauh, saat itu posisi jauh dari Rasulullah, berbeda pendapat. Yang satu tetap kekeh harus mandi, padahal nggak ada air itu, hadas besar dan lagi tidak ada air. Akhirnya apa? Dia gulung-gulung di tanah karena mengkiaskan harus mandi. Sementara yang satu nggak mau, masa ya tetap dia tayamum. Nah, bertentangan. Misalnya mereka pernah bertentangan tentang pernyataan Rasulullah ketika diutus ke Bani Quraidah. Rasul mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu jelas perintahnya. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ternyata apa? Meskipun perintahnya jelas, sampai perjalanan mereka berbeda. Kenapa? Yang satu tetap kekeh kalau sudah masuk asar harus tetap sholat karena memang awal waktu. Yang satu tetap kekeh untuk berpegang kepada perintah Rasulullah. Akhirnya nggak mau sholat asar di tempat itu. Dia tetap kekeh sholat asarnya Bani Quraidah. Meskipun konsekuensinya ketika sampai di sana bisa keluar asar karena tidak tetap berpegang zahirul amri, yaitu lahiriah perintah tadi itu. Inilah pertentangan itu sesungguhnya sudah ada terjadi, tetapi tidak sampai pada wilayah pokok. Jadi makanya tidak sampai menggunakan istilah-istilah takfir, mengkafirkan, membid'ahkan dan sebagainya. Bapak dan Ibu, di sana perlu kearifan. Ada sebuah ayat di surah Al-Mu'minun itu. Masyaallah. Ya ayyuhar rusulu kulu minadh thayyibati wa'malu salihah. Inni bima ta'malun alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Itu ada tiga pesan yang dipesankan oleh Allah melalui lisan para rasul. Pertama adalah kulu minadh thayyibat. Pastikan bahwa yang kamu makan adalah halal. Pastikan bahwa yang kalian makan adalah barang yang halal. Wa'malu salihah. Dan senantiasa beramal soleh. Kenapa makan halal didahulukan? Karena dia menjadi energi supaya kita kuat amal soleh. Dan yang ketiga, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Umat ini adalah satu. Wa ana rabbukum fattaqun. Maka ayat ini oleh Imam Mutawalli Sya'rawi kemudian dijelaskan satu hal mengkonsumsi yang halal, selalu mengembangkan amal soleh, satu perbuatan memberikan manfaat, menjaga persatuan umat. Makanya
dalam istilah beliau, satu bid'ah yang paling dikhawatirkan itu adalah ketika umat itu berselisih. Lah sayangnya memperuncing perselisihan tadi itu bukan pada wilayah pokok, tapi pada wilayah furu, itu saja. Padahal dakwah-dakwah itu wilayah pokok. Nah, ketika para rasul tadi mengatakan, demi Tuhan kami bahwa dialah yang tahu, bahwa sesungguhnya kami adalah benar-benar utusan bagi kalian. Wa ma'alaina illal balaghul mubin. Ya pokoknya tugas kami hanya menyampaikan. Tugas kami adalah menyampaikan. Persoalan bahwa kamu mau menerima atau tidak, itu sudah urusan lain. Inilah yang menjadikan satu alasan kenapa hidayah itu adalah anugerah yang terbesar. Kenapa? Karena untuk menerima sebuah kebenaran, itu tidak mesti bahwa orangnya, oh itu karena pinter makanya dia mau mendengar. Oh karena dia itu baik karena dia mau mendengar, tidak. Ada banyak alasan yang kemudian disampaikan oleh yang ditujukan pada Rasul untuk ditolak. Padahal mereka adalah orang-orang pinter. Jadi bersyukurlah bahwa kita mendapatkan hidayah untuk bisa menerima ajaran-ajaran para Rasul yang terus-menerus sampai kepada diri kita. Bapak dan Ibu rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan penafsiran surah Yasin dari ayat 13 sampai ayat 17. Saya kembalikan kepada Pak Yasir. Saya akhiri dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Dari pertama saya baca dari Yandianto. Ustadz, apakah ahli kitab di zaman sekarang masih ada? Betul. Apakah ahli kitab zaman sekarang masih ada? Selama masih ada Yahudi Nasrani, yaitu ahli kitab namanya. Ahli kitab itu artinya orang non-muslim yang percaya Tuhan, yang punya kitab suci. Tapi dia non-muslim, dia percaya Tuhan, tapi Tuhannya tidak seperti kita. Yaitu zaman dahulu, zaman sekarang sama. Itu namanya ahli kitab. Meskipun oleh sementara ulama ini ketika dikaitkan dengan perkawinan ya. Ketika dikaitkan perkawinan. Karena di dalam agama, dalam Al-Quran itu akan ada dua. Larangan untuk menikah musyrikin dan musyrikat. Itu di surah Al-Baqarah. Sementara Al-Maidah itu kebolehan untuk menikahi ahli kitab. Nah, ini ya, itu. Maka inilah yang kemudian para ulama meskipun kebenarannya tetap ahli kitab, ya tetap kita sebut tetap ahli kitab. Wong dia kenyataannya punya agama dan punya kitab suci. Bahwa kitab sucinya itu dirubah itu persoalan lain. Tapi mereka percaya Tuhan. Sementara ada kelompok non-muslim memang benar-benar nggak percaya Tuhan. Dalam bahasa kita ateis namanya. Komunis itu. Makanya lebih berbahaya menghadapi orang komunis karena dia tidak punya nilai-nilai yang diajarkan oleh kitab sucinya, oleh agamanya. Daripada dengan orang yang punya agama. Hanya saja sering terjadi benturan di kalangan para pemeluk agama karena memang antara Muslim dan Kristen misalnya itu sama-sama agama misi sehingga saling tarik-menarik untuk mencari pendukung yang sebanyak-banyaknya. Tapi mereka tetap harus disebutkan oleh kitab. Itu para ulama memberikan istilah seperti begitu dan Al-Quran juga menggunakan begitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ayat ini turun pada zaman Rasulullah, padahal kitab sudah ada zaman dahulu. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kelompok ahli kitab dan kelompok musyrikin. Penggunaan kata wawu menunjukkan bahwa dua kelompok ini berbeda. Antara ahli kitab dan non-muslim. Meskipun mereka memiliki hukum yang sama. Jadi musyarakah menyatu dalam satu hal berbeda pada hal yang lain. Menyatu dalam satu hal sama-sama kafir, sama-sama dihukumi kafir, tapi berbeda pada hal yang lain, yaitu dalam hal percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan.
Wallahu a'lam. Saya kira itu pendapat yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Agung Rohono. Izin tanya Ustaz, dalam kehidupan sosial kita punya kawan atau tetangga yang non-muslim. Apakah ada kewajiban kita untuk mendakwahkan Islam kepada mereka? Kalau memang wajib, mohon nasihatnya bagaimana langkah-langkah yang bijak agar tidak ada konflik. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran, jadi yang didakwahi itu adalah yang nggak percaya Tuhan. Asalnya ini ya, yang di periode Makkah. Kalau yang di periode Madinah, yang kemudian kritikan Al-Quran diarahkan kepada Yahudi, itu yang dikritik itu kebanyakan adalah perilakunya. Yang dikritik adalah perilakunya. Makanya ketika Rasulullah ditanya al-maghdubi alaihim, yang dimurkai misalnya. Tanya ya Rasulullah, siapa yang dimaksud yang dimurkai? Yahudi itu loh. Nah, ketika Rasul menjawab Yahudi itu loh yang kelompok yang dimurkai, itu pasti pertimbangannya bukan akidahnya salah, tapi pertimbangannya karena perilakunya yang salah. Makanya kalau kita ingin mendakwahi, tidak menggunakan ucapan, Pak. Kita menggunakan perilaku. Tunjukkan bahwa akhlak kita adalah lebih baik daripada mereka. Sebab apa? Logikanya begini. Kalau sama-sama punya Tuhan, ini saya dialog imajiner. Misalnya saya sama Pak Yasin misalnya. Anggap saya adalah Kristen, Pak Yasin itu Islam. Kemudian kita diskusikan tentang Tuhan. Pak Yasin ngotot, yang benar Tuhan itu adalah satu. Saya tetap katakan, ya satu, tapi kan ada Trinitas. Nah, yang benar adalah Islam. Saya ngotot, enggak, yang benar adalah Kristen. Kata siapa? Ya kata kitab suci saya. Saya bilang begitu. Ya enggak bisa, kata kitab suci saya, inna dina indallah Islam. Tidak akan selesai. Karena itu yang berhak menyelesaikan tentang persoalan akidah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang dipercaya oleh semua pemeluk agama-agama. Nah, kalau Bapak ingin berdakwah, ya berdakwahlah dengan menggunakan tunjukkan perilaku akhlak yang mulia. Sehingga mereka menjadi simpati dan kemudian bisa memeluk agama Islam. Kecuali kalau kemudian teman Bapak itu tahu-tahu bilang begini, Pak Agung misalnya ini, saya ingin tahu deh tentang Islam. Wah, ini baru Bapak harus berbuat. Benar nih, saya ajak ya ke Ustadz ini, nanti kamu akan mendapatkan penjelasan yang bagus tentang Islam dan lain sebagainya. Kalau tidak, ya tunjukkan akhlak yang mulia. Sehingga dengan akhlak itulah mereka akan menjadi tertarik. Inilah di dalam yang saya pahami dalam surah Al-Maidah, ilallah ya marji'ukum jami'an wa anzalna ilaika al-kitab al-haq musaddiqan lima bayna min al-kitab wa muhaiminan 'alayhi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u amma ja'a min al-haq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau syaa'a ummatan wahidatan walakin fi ma'adam fastabiqul khairat ilallah ya marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ayat ini cukup panjang, tapi ayat ini ingin menjelaskan bahwa masing-masing punya kecenderungan yang diarah. Satu kecenderungan arah yang dituju. Ya tentu saja kita berbeda dengan mereka. Tapi Al-Quran ya udahlah. Itu nanti urusan saya nanti akan menyelesaikan. Yang penting bagaimana kalian punya agama, fastabiqul khairat. Kalian punya agama, bagaimana kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Soal benar dan salahnya kita biarkan ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka kepadanya lah kita akan kembali semuanya. Kita kembali semuanya dan Allah lah akan kemudian menyampaikan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang salah. Ya meskipun begitu, bukan berarti bahwa beragama itu kemudian ngambang, tidak begitu. Justru disinilah beragama itu harus punya militansi. Militansi untuk berani mengatakan agamaku yang paling benar. Harus begitu. Jadi itu ya, makanya dakwahnya itu tidak agamanya yang paling benar, tapi tunjukkan bahwa akhlak Bapak adalah benar-benar mencerminkan sebagai akhlak Islami.
Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustaz. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Saya ingin bertanya nih Ustaz. Iya, iya. Mengenai ini kan mengenai penduduk suatu negeri ya. Baru-baru ini kan ada negeri yang mendeklarasikan diri merdeka, dan itu mendeklarasikan diri akan menjalankan syariat Islam, Afghanistan. Itu gimana menurut Ustaz terhadap hal ini? Pak, saya tidak mengikuti medsos ya, tidak mengikuti berita-berita seperti itu. Ya silakan aja. Wong itu sebuah negeri itu punya kewenangan namanya wilayatul hukmi. Wilayatul hukmi. Kita memang sering terjebak kepada istilah menerapkan syariat Islam. Padahal kalau dicermati, negeri kita sudah melaksanakan. Coba tunjukkan mana yang tidak sesuai. Ya kita sering menggunakan kacamatanya misalnya, saya kebetulan saya tulis satu buku, yang buku itu saya kasih judul Mutasyabiul Quran, untuk menjelaskan tentang 3 ungkapan wa man lam yahkum bima anzal faulaikumul kafirun, wa man lam yahkum bima anzal faulaikumul zalimun, wa man lam yahkum bima anzal faulaikumul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, zalim, dan fasik. Ini para ulama sepakat bahwa ini diarahkan kepada kelompok non-muslim. Jadi tidak bisa diarahkan kepada orang muslim yang hanya 1-2 hal yang tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan, kemudian kita labeli seperti begitu. Jadi memang tanggapan saya silakan aja, tapi jangan kemudian punya anggapan bahwa di negara lain tidak menerapkan syariat Islam. Ya bisa orang yang menerapkan syariat Islam dengan menggunakan istilah negara Islam, tapi bisa juga syariat Islam terterapkan sementara tidak menggunakan kata-kata Islam di dalamnya. Dan saya kira itu pilihan-pilihan negara. Ya, saya tidak memberikan komentar lebih jauh karena memang saya tidak mengikuti beritanya. Meskipun ada satu konsekuensi, misalnya, maksud saya begini, ketika kita mendeklarasikan sesuatu dengan label kata Islam, itu konsekuensinya adalah hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Maksudnya begini, satu hal yang oleh orang biasa dianggap satu hal yang oleh orang biasa dianggap biasa, tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan itu dianggap sebuah kesalahan. Misalnya contoh sederhana begini. Orang nonton bioskop itu hukumnya apa? Masuk ke gedung bioskop itu. Ya tergantung siapa yang masuk. Kalau orang yang masuk itu orang biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Tapi kalau yang masuk ustadz, meskipun nggak ngapa-ngapain, loh, Pak Ustadz kok ada di gedung bioskop? Lah itu namanya Sayyidul Abrar. Hasanatul Abrar, Sayyatul Muqarrabin. Orang tentu tetap dianggap baik, tetapi bagi orang yang merasa dia dekat dengan Tuhan itu dianggap sebuah kesalahan. Ya kita doakan aja mudah-mudahan itu akan bisa menciptakan kedamaian, menciptakan kesejahteraan sesama umat Islam. Itu saja doa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bukan karena negara itu kan kompleks ya, kalau negara itu ada intervensi, ada barat dan sebagainya. Oke lah. Yang ala kulli hal saya tidak tertarik lah untuk memberikan komentar lebih jauh tentang persoalan-persoalan negara ini. Terima kasih Pak Yasir. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu sudah jam 6.30. Dari Ibu Sri Haryanti. Pak Ustadz, bagaimana mendakwahkan sunnah di tengah lingkungan umat Islam yang belum sunnah? Saya ingin jelaskan dulu kata sunnah di dalam istilah bahasa Arab, istilah hadis, istilah Al-Quran.
Ini beda ini. Sunnah di dalam istilah bahasa Arab itu adalah tradisi. Entah itu tradisi. Ini bukan menurut saya loh ini. Ini menurut para ahli ya. Baik tradisi buruk maupun tradisi yang baik. Itu namanya sunnah. Karena itu sunnah di dalam hadis itu kembali kepada sebuah tradisi. Man sanna sunnatah. Makanya ada sifatnya, kata Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan. Man sanna sunnatan sayyatan. Itu bahasa sederhananya, siapa yang membuat sunnah yang baik, membuat sunnah yang buruk. Itu berarti contoh. Contoh tradisi yang baik, dan makanya ada sifatnya. Kalau sunnah di dalam Al-Quran, sunnatullah misalnya, itu ada sunan, jamak dari sunnah, sunnatullahil ladzii qad min qabl. Sunnah di dalam Al-Quran itu artinya hukum Allah yang berlaku di dalam masyarakat. Sunnah juga. Tapi maksudnya adalah hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum Allah yang berlaku di masyarakat. Maksudnya begini, ketika masyarakat itu baik perilakunya, maka Allah pun juga akan memberikan keberkahan dan rahmatnya. Ketika masyarakat itu buruk perilaku sosialnya, maka Allah akan menarik keberkahannya, menggantinya dengan azab. Itu namanya sunnatullah. Ada sunnah di dalam istilah ilmu hadis. Nah, ini harus beda ya. Tadi hadis Tadi hadis yang ada dalam hadis, tapi dalam ilmu hadis. Ilmu hadis ini disusun oleh para ulama ya jauh setelah Rasulullah wafat ya, abad ketiga, abad keempat. Kalau sunnah dalam ilmu hadis adalah ma udhifa ilan nabi min qaulin atau fi'lin atau taqrir atau sifatin. Apa saja yang dikaitkan pada Rasulullah. Apa saja yang disandarkan pada Rasulullah, baik perilaku, ucapan, maupun sifat-sifat. Atas dasar ini maka sholat 5 waktu juga sunnah. Berkata baik itu sunnah. Apa saja yang menyangkut hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama, hubungan kepada alam sekitar, sifat-sifat yang ditujukan kepada Nabi itu namanya sunnah semuanya. Nah, dari sunnah yang kemudian yang sifatnya umum ini, ma'udhifan nabi, apapun yang dihubungkan pada Rasul itu sunnah. Nah, itu sunnah. Tapi kemudian para ulama memilah. Ada sunnah Nabi, tapi hukumnya wajib harus kita laksanakan. Seperti sholat 5 waktu. Puasa Ramadan. Itu ada sunnah Nabi. Dan sifat-sifat berlaku adil, peduli kepada sesama, itu harus dilihat dari sunnah Nabi yang harus terus ditegakkan. Menjaga persatuan, peduli kepada sesama. Jadi baik sifatnya hubungan pada Allah maupun hubungan pada sosial. Nah, karena itu sunnah juga dikenal dalam hukum fikih. Beda lagi Bapak dan Ibu. Dalam hukum fikih kita juga mengenal kata sunnah. Oh itu sunnah itu. Itu artinya ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yaitu satu perbuatan yang apabila dilakukan dapat pahala. Tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Salat duha misalnya. Puasa Senin Kemis misalnya. Baca Al-Quran dan sebagainya itu kalau seandainya orang tidak melakukan enggak dosa. Maka inilah yang perlu kita tahu peta kata sunnah di dalam agama. Makanya kalau kita mengatakan gimana Pak kita caranya menghidupkan sunnah di tengah-tengah orang tidak menerapkan sunnah. Ya kalau yang Ibu maksudkan sunnah dan hukum ya tidak bisa disamakan. Ada orang yang pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut. Nah ini sunnah dalam hukum namanya. Ada orang yang apalah gitu. Tapi kalau sunnah yang dimaksud sunnah kehidupan, makanya uswah itu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian dalam diri Rasul ada uswah yang harus ditiru. Itu para ulama menjelaskan namanya uswah sulukiyah atau sunnah sulukiyah.
sunnah perilaku. Jadi wajar kalau kemudian umat Islam ini terbengkalai karena memang tidak menghidupkan sunnah dalam arti sunnah sulukiyah. Perilaku kemasyarakatannya sudah rusak, pribadi dengan pribadi sudah saling suudzon. Jadi perilaku sosial sunnah sulukiyah inilah. Tapi sekarang yang bergeser kata sunnah sulukiyah tadi itu kepada sunnah dalam arti fikih. Ini yang saya katakan bahwa benturan di masyarakat itu bukan pada persoalan pokok usul, tapi persoalan furu, yaitu yang sunnah yang kemudian dipahami sebagai hukum sunnah. Ya tentu saja kita masyarakat ini tidak akan rusak hanya gara-gara tidak ada yang sholat duha misalnya. Tapi masyarakat akan rusak kalau seandainya kita tidak berbuat adil. Kita tidak peduli kepada kaum du'afa. Kita tidak berkata yang benar. Kita tidak dan lain sebagainya. Pasti akan rusak. Ini yang peta kata sunnah yang perlu kita pahami. Sehingga dari sanalah kemudian ibu bisa memetakan mana yang harus dilestarikan dan mana yang tidak itu sunnah hukumnya. Ini yang harus terus diupayakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Mungkin sebelum ditutup, Ustaz bisa memberikan closing statement. Ya. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pertama bahwa kita harus bersyukur bahwa meskipun beragama itu kita diberikan kebebasan, kita bersyukur karena kita bisa mengikuti dakwah para rasul. Kita bersyukur karena kita mengikuti agama yang dibawa oleh para rasul. Ini pertama yang harus kita syukuri. Karena itu dalam kondisi apapun tauhid yang harus tetap kita pegang. Yang kedua, berinteraksilah dengan sesama umat muslim yang sama-sama akidahnya sama. Caranya begini, kalau pada level 1 kita berbeda, cari level 2-nya. Masih berbeda, cari level ketiga, sampai pada titik temu di mana kita bisa bertemu. Itu kalau kita sesama muslim. Sama dengan non-muslim. Pada level akidah ya jangan kita ketemu, karena jelas kita tidak akan pernah bertemu. Tapi bagaimana kita bisa fastabiqul khairat. Kita bisa berlomba dalam kebaikan secara kebaikan yang bersifat universal. Yang bisa masing-masing agama itu bisa saling mendukung. Nah, gitu. Saya tidak mengatakan bahwa semua agama benar, itu jelas salah. Satu pernyataan bahwa semua agama benar itu tertolak oleh Al-Quran dan ditolak oleh seluruh pemeluk agama. Pasti ditolak oleh seluruh pemeluk agama. Tidak ada seorang pemeluk agama manapun yang agamanya ingin disamakan dengan agama orang, tidak ada. Semua pemeluk agama harus berani mengatakan bahwa agamaku yang paling benar. Tapi pernyataan ini tidak harus kemudian kita mengambil jarak di dalam ranah sosial. Karena itu Allah pun juga memperlakukan hambanya di dunia ini tidak dengan mempertimbangkan benar dan salahnya akidah, tapi dengan mempertimbangkan benar dan salahnya perilaku. Inilah yang dinyatakan secara jelas, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak mungkin Tuhanmu menghancurkan hanya gara-gara salah akidahnya, sementara perilakunya adalah tetap sosial, tetap soleh. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim, kita bisa mendakwahkan tentang mulianya Islam, bukan dengan ucapan, dengan perilaku-perilaku yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Terima kasih Pak Yasir, terima kasih dengan semua para jamaah. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan satu informasi yang manfaat. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.